الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat secara khusus rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang dicemburui oleh wanita-wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum laki-laki. Apa kira-kira ibu-ibu? Ibu-ibu, salat berjamaah. Taib. Ada lagi? Apa hal yang dicemburui oleh kaum wanita di zaman itu kepada kaum laki-laki? Jihad, taib, atau pergi tanpa mahram ya. Laki-laki nggak mahram, kami perempuan pakai mahram gitu. Taib. Dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala jad imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijal bihadithik faj'alna min nafsik yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki mereka telah pergi ya bersamamu, mendengar ilmu darimu, mendengar hadis darimu. Nah, sementara kami tidak bisa bersama engkau ya Rasulullah. Ya, mereka bisa dapat ilmu setiap hari, mereka bisa dapat nasihat setiap hari. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, jadikanlah kami satu hari ya yang dengannya kami bisa mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Jadi inilah yang dicemburui oleh wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum laki-laki, karena kaum laki-laki mereka bisa bebas berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ijtama'na fi yawmin kadza wa kadza fi makanin kadza wa kadza. Kemudian kaum wanita pada waktu itu mereka berkumpul di hari-hari ini dan juga di tempat-tempat ini. Dengan hadis ini menunjukkan kepada kita ya tidak ada masalah untuk dijadikan pengajian yang dikhususkan kepada kaum wanita. Apakah itu di masjid ataukah di tempat-tempat yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabiahnya. Ya, dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijadikan ya orang-orang yang mereka mencintai ilmu, memuliakan ilmu, ya, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mati dalam kondisi dan keadaan kita masih sebagai seorang penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi menjelang siang hari ini saya akan membahas sebuah tema tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kita ketahui hidupnya kita di dunia ini tidak lepas daripada yang namanya ujian dan cobaan.
Seseorang itu pasti akan diuji, seseorang itu pasti akan dicoba oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan juga Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, ya, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka mau bersabar dengan ujian tadi. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan bapak-bapak, hal yang paling kita cintai di dunia ini adalah keluarga kita. Hal yang paling kita cintai adalah anak-anak kita. Hal yang paling dicintai adalah istri yang kita punya. Ya, Allah menyebutkan itu juga fitnah buat engkau. Subhanallah. Ya, Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah buat kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu musuh buat kalian. Subhanallah. Iya. Jadi hal yang paling kita cintai, hal yang paling dekat dengan kita, itu ujian buat kita. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak diberikan sakit misalkan, atau tidak datang bencana, ya, atau tidak kurang sesuatu apapun dari kehidupan finansialnya kita, ya, anak itu sudah cukup fitnah buat kita. Istri itu sudah cukup musuh buat kita. Ya, maka ini sesuatu yang nggak bisa terlepas dari kehidupan seorang manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh yang disertai dengan kebencian, ada musuh yang disertai dengan kecintaan. Dan musuh yang disertai dengan kecintaan itu lebih mengerikan, lebih memberikan efek kepada musuh yang disertai dengan kebencian tadi. Karena musuh yang disertai dengan kecintaan itu dia bersama kita. Dia tinggal bersama kita. Dia tidur seranjang dengan kita. Iya, maka inilah yang perlu untuk difahami oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini memang tempat cobaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, la yanfaku anil insan thalathata umur. Tidak akan pernah, ya, terlepas dari kehidupan seorang manusia itu tiga perkara. Yang pertama nikmat, yang kedua dosa, yang ketiga ujian. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia orang yang taat sama Allah, ataukah dia orang yang bermaksiat kepada Allah, pasti mereka akan diuji, pasti mereka akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata, ya, semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujian yang akan dia dapatkan. Ya, semakin seseorang, ya, tertanam rasa cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin, semakin banyak dia, ya, mendalami agama ini, maka semakin besar pula ujian yang akan dia dapatkan. Dan itu tidak ada pilihan bagi kita. Kita nggak mungkin lari dari ujian, kita nggak mungkin lari dari cobaan. Kita nggak bisa mengubur yang namanya ujian tadi. Tetapi bagaimana seorang muslim dan seorang muslimah ketika dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan cobaan, ujian dan cobaan itu dia jadikan sebagai ladang untuk dia mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi.
kemudian orang-orang yang soleh, kemudian yang semisal dengannya dan semisal dengannya. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kalau seandainya kalian mendapatkan ujian dan mendapatkan cobaan, maka ya lihatlah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadaku, maka insya Allah itu akan meringankan kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebesar apapun ujian yang sedang kita alami hari ini, para hadirin dan hadirat, itu tidak sebesar ujian dan cobaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi kita sebesar apapun ujian yang menimpa beliau hadapi ujian itu dengan tenang. Beliau hadapi ujian itu dengan ketaatan. Beliau hadapi ujian tersebut dengan kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Dan Nabi Musa telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dan lebih berat daripada ujian yang menimpa saya. Dan Nabi Musa alaihissalam beliau bersabar. Kenapa saya tidak bisa bersabar sebagaimana bersabarnya beliau? Dan terkadang dengan ujian yang Allah berikan kepada kita para hadirin dan hamanannya, dan siapa pula di antara kita, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mereka mengucapkan keimanan, dalam keadaan mereka tidak diuji dan tidak dicoba? Tidak. Allah akan menguji mereka. Allah akan mencoba mereka. Ya, dan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Di situ akan terlihat kejujuran iman seseorang. Apakah ketika diuji oleh Allah dia semakin dekat dengan Allah, ataukah ketika dia diuji oleh Allah dia semakin menjauh dari Allah Rabbul Alamin? Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, diceritakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ada seorang laki-laki yang dia melewati sebuah gubuk, sebuah tempat yang terdengar suara rintihan seorang laki-laki tua dalam gubuk tersebut. Laki-laki tersebut berkata, Allahumma auzi'ni, ya, Allahumma auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku ilham, ya, untuk bisa memuji Engkau dan bisa bersyukur kepadamu dari apa yang telah Engkau berikan kepadaku nikmat. Itu yang diucapkan oleh laki-laki ini. Sehingga dia penasaran, apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki ini dalam keadaan dia itu lumpuh kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya, dan matanya itu sudah sulit untuk melihat. Ditanya, ya fulan, apa yang Allah berikan kepada engkau dari kelebihan daripada kenikmatan sementara hidup engkau seperti ini? Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadaku lisan. Sehingga dengan lisan ini aku bisa menyebut namanya. Sehingga dengan lisan ini aku bisa mengagungkannya. Sehingga dengan lisan ini aku bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Tetapi saya punya seorang anak yang biasanya anak aku ini memberikan air untuk aku berwudu dan memberikan makanan kepadaku ketika aku butuh makan. Tapi sudah beberapa hari aku tidak mendapatkan dia. Ya, apa yang dia khawatirkan? Dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang memberikan makan kepadanya. Itu bukan dia khawatirkan. Yang paling dia khawatirkan, dia takut ada dari anak keturunannya anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Itu saja yang dikhawatirkan oleh dia. Akhirnya laki-laki ini mencari ya keberadaan anaknya tersebut. Tiba-tiba dia mendapatkan anaknya tersebut sudah dicabik-cabik binatang buas, sudah meninggal. Akhirnya dengan berat sekali dia harus mengutarakan apa yang sedang dia lihat. Akhirnya dia kata, wahai fulan, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub? Kemudian dia berkata, tentunya Nabi Ayub lebih mulia dibandingkan saya. Kemudian beliau tanya lagi, siapa yang lebih berat ujian yang Allah berikan kepada engkau ataukah kepada Nabi Ayub?
tentu Nabi Ayub lebih besar ujian daripada apa yang Allah berikan kepada saya. Kemudian ditanya lagi, apa yang kau dapatkan dari Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub bersabar dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Apa ujian cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, beliau sakit. Yang mana sakit beliau ini membuat orang-orang tidak ada yang mendekat dengan beliau. Hanya istri dan kedua sahabatnya saja. Ada pun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Ayub punya penyakit yang mana sampai keluar ulat, itu tidak sahih, tidak sabit, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sanad. Tetapi hanya disebutkan Nabi Ayub sakit. Yang sakit itu membuat orang itu menjauh dari beliau. Tetapi bersama dengan itu Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau mendapatkan penyakit yang begitu parah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit dari beliau, dan beliau mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau wahai Allah zat yang merahmati hamba-hambamu. Engkau wahai Allah zat yang sangat mencintai hamba-hambamu. Disebutkan oleh ulama tafsir, Nabi Ayub alaihissalam, beliau bukan khawatirkan dengan penyakit yang Allah berikan kepada beliau. Bukan itu yang beliau khawatirkan. Beliau khawatir istrinya tidak bisa bersabar dengan kondisi dan keadaan beliau. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita petik para hadirin? Pelajaran yang bisa kita petik, orang yang jujur dengan keimanannya. Orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meninggalkan Allah. Ketika dia diuji, justru dia semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Ini barometer. Inilah yang perlu untuk kita introspeksi dalam diri kita. Apakah ketika Allah menguji kita, kita semakin dekat dengan Allah, ataukah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Wahai fulan, anakmu telah meninggal dan dia telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keturunanku orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meninggal rahimahullah. Datanglah orang-orang setelahnya, dan kemudian laki-laki tadi menceritakan apa yang terjadi. Kemudian ketika disingkap wajah laki-laki tua tadi, ternyata beliau adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang ulama dari ulama tabi'in. Kenapa? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka begitu sabar ketika mendapatkan ujian. Mereka begitu luar biasa menghadapi ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dikarenakan mereka mengenal zat yang mereka sembah. Mereka kenal dengan Allah dengan pengenalan yang benar. Karena Allah itu maha baik. Allah itu arhamur rahimin. Allah itu maha rahmat kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali ayat yang kita baca dalam mushaf. Allah kenalkan kita dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita diuji, ketika kita dicoba, siapa yang memberikan ujian kepada kita? Allah yang memberikan ujian kepada kita. Allah yang mencoba kita. Karena tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali itu merupakan suratan takdir dari Allah Rabbul Alamin. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah, mereka akan menerima dan ridho dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis dari Nabi SAW, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Diceritakan dari Nabi SAW ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qu'udan, keduanya sedang duduk dengan Nabi SAW. Wa idza ghulamun saghirun yabki. Tiba-tiba ada seorang anak kecil sedang menangis.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar, "Dhamma as-sabi ilaika fa inna dhallun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Wahai Umar, pegang bayi ini, pegang anak kecil ini. Dan sepertinya dia itu sedang tersesat." Fadhammahu Umar ilaih, dan kemudian Umar bin Khattab memegang anak kecil tadi. Fa baina nahnu qu'udun idza ummu lahu tawalwil. Adunnu qala wa taqul wa banaya wa tabki. Sedang kami duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang ibu dalam keadaan sedang menangis, dan dia melihat anaknya dan dia sangat bahagia. Sampai-sampai disebutkan para hadirin dan hadirat, wa yakashifatun an ra'siha laisa ala ra'siha khimarun jaz'an ala ibniha. Saking dia kaget, saking dia itu panik, nggak sempat pakai jilbab. Nggak sempat pakai jilbab. Kemana anaknya dia? Ya, padahal itu sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di zaman Nabi. Tapi ketika dia mendapatkan anaknya kondisi seperti kita sebutkan tadi, nggak sempat dia mengambil jilbabnya. Fajar hatta qabidat sabi fi min hijr Umar. Kemudian tiba-tiba dia mengambil anak tadi, dia peluk anaknya. Wa yatabqi wasabi fi hijriha, kemudian dia menangis. Faltafat falamma ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat wa harabah ala ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dzalik atarana hadhi rahimatu biwalidiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab dan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Tidak engkau melihat bagaimana kasih sayang ibu ini kepada anaknya? Bagaimana paniknya dia sampai-sampai dia tidak sempat mengambil jilbab." Faqala ashabuh, kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, kafal bil mu'min rahmatan." Cukup seorang mukmin itu memang saling mencintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, Allahu arham bil mu'min min hadi biwaladiha." Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya, Allah lebih merahmati kepada orang-orang yang beriman melebihi daripada rahmat ibu ini kepada anaknya. Seorang ibu, dia siap mempertaruhkan apapun untuk anaknya. Dia sadar ketika dia melahirkan, ya itu antara hidup dan mati. Dia sanggup untuk menahan rasa sakit. Dan tidak hanya sampai berhenti di situ. Dia akan menyusui anaknya selama 2 tahun. Dia sanggup bergadang di malam hari. Demi siapa? Demi anaknya. Ya, makanya dalam hadis dalam Islam, apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya, itu belum cukup untuk dia berbalas, belum cukup dia berbakti kepada ibunya. Karena jasa ibu sangat besar, kasih sayang ibu sangat besar. Tapi subhanallah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anak tadi. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika datang seorang ibu dan anak ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian ibu dan anak ini sangat lapar. Aisyah hanya punya 2 butir kurma di rumahnya. Satu diberikan kepada ibunya dan satu diberikan kepada anaknya. Kemudian anaknya tadi saking laparnya, dia begitu lahap makan kurma. Ketika ibunya akan memasukkan kurma ke dalam mulutnya, dia berkata, "Wahai ibuku, aku belum kenyang." Ibunya juga lapar. Seharian ibunya nggak makan. Kurma sudah mau masuk mulutnya. Tapi karena kasih sayang dia kepada anaknya, diberikan kurma tadi kepada putrinya. Dan itu membuat takjub Aisyah radhiyallahu taala anha melihat bagaimana besar kasih sayang ibu kepada anaknya. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketahuilah wahai Aisyah, kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi dari kasih sayang ibu tadi kepada anaknya." Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita, kita harus tanamkan pada diri kita, yang menguji dan mencoba saya adalah Allah yang Arhamur Rahimin. Yang menguji saya bukan zat yang mendolimi saya, karena Allah tidak pernah memiliki sifat zalim. Tapi yang menguji saya adalah zat yang mencintai saya.
Maka ini semua akan memberikan keringanan dari setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Ini akan membuat kita tersenyum dengan besarnya ujian dan cobaan yang kita hadapi. Maka mau tidak mau para hadirin, kita harus punya waktu untuk menggali ilmu agama, untuk lebih mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin tenang hidup kita. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin membuat hidup kita sejuk. Dalam hadis yang lain diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan yadnul mu'min ay min rabbih azza wa jalla hatta yadha alaihi kamfa fayuqarriru bidhunubihi. Dan di kelak di yaumul qiyamah Allah akan memanggil hamba-hambanya. Kemudian didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah nampakkan kepadanya dosa dan maksiat yang dia lakukan di dunia ini. Ta'rifu dzambun kadza? Wahai fulan, apakah engkau tahu dosa ini? Yaqul a'rif, aku tahu ya Allah, saya yang telah berbuat dosa itu ya Allah. Ya, jadi setiap dosa yang kita lakukan hari ini akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelak di yaumul qiyamah, dan Allah bertanya kepada kita, benar enggak engkau berbuat dosa ini? Kemudian berkata, Rabbi arif marratain fayaqul satartu wa fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada laki-laki tadi, satartu fid dunya. Dulu engkau berbuat dosa, dulu engkau berbuat maksiat, aku tutup dosa engkau. Maka pada hari ini aku juga tutup dosa engkau. Dan kemudian Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, sebenarnya bukan kesolehan kita orang menganggap kita orang baik. Atau bukan kebaikan kita sebenarnya orang memandang kita adalah orang yang soleh. Tapi karena besarnya rahmat Allah kepada kita, Allah menutup aib kita, Allah menutup kekurangan kita, sehingga orang melihat kita orang baik. Orang melihat kita orang yang soleh. Orang melihat kita orang yang bertakwa kepadanya. Kita menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan bersama dengan itu kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Dan ternyata di yaumul qiyamah Allah nampakkan dosa tersebut dan kemudian Allah ampuni dosa kita. Subhanallah. Kalau seandainya kita bermuamalah dengan manusia, apalagi manusia itu sudah berbuat baik kepada kita, dia sudah berjasa besar dalam hidup kita, kemudian kita kecewakan dia, kemudian kita khianati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kira-kira bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sikap orang yang telah berbuat baik kepada kita tadi? Mungkin dia akan marah, dia akan berat. Mungkin akan keluar kalimat-kalimat dari mulutnya. Saya yang membesarkan kamu. Saya ambil kamu di jalanan. Saya sekolahkan kamu. Ya. Kemudian kamu menjadi orang yang sukses hari ini. Kemudian kamu mengkhianati saya. Ya, akan keluar kalimat-kalimat yang lebih parah dari itu lagi. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat siang dan malam. Ya, nikmat yang kalau kita hitung kita tidak bisa menghitung nikmat tadi. Ya, dan kemudian Allah menutupi aib kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan kemudian dimasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Oleh karena itu para hadirin, nggak pantas bagi seorang muslim, seorang muslimah, ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menjauh dari Allah. Dan terkadang ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan cobaan kepada kita, Allah ingin mendengar rintihannya kita. Allah ingin melihat air mata yang tertetes di pipi ini. Allah ingin mendengar curhatannya kita kepadanya. Walaupun sebenarnya Allah nggak butuh dengan amalan kita, Allah tetap mulia. Apakah kita berdoa kepadanya ataukah kita tidak berdoa kepadanya?
Allah tetap agung, apakah kita beribadah kepadanya ataukah kita tidak beribadah kepadanya. Tetapi itu yang diinginkan oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu liyasma tadarru'uhu atau tadarru'ahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Allah akan mencoba dia. Untuk apa? Liyasma. Allah ingin mendengar ya rintihannya dia. Allah ingin mendengar curhatannya. Allah ingin mendengar kita menyebutkan kelemahan-kelemahan kita dan kita membutuhkan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semakin jauh dari Allah, dia meninggalkan Allah, ya, kondisi dia meninggalkan Allah itu sebenarnya musibah lebih parah daripada musibah yang Allah timpakan kepadanya. Apa misalnya? Maksudnya dia diberikan ujian oleh Allah, dia sakit atau dia bangkrut. Ini kan ujian kan? Kemudian dari ujian tadi dia semakin menjauh dari Allah. Ya, dia menglari dari Allah. Nah, larinya dia dari Allah itu lebih besar musibahnya sebenarnya untuk dia dibandingkan apa? Dibandingkan musibah yang pertama tadi yang Allah berikan kepadanya. Bisa difahami? Ya, karena sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah yang Allah inginkan dari kita. Kita jangan berpikir ketika Allah menguji dan mencoba kita nggak ada tujuan sama sekali. Ada tujuan. Ya, bencana demi bencana yang hari ini kita dengar, sebenarnya ada tujuan besar yang Allah inginkan dari kita. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan di lautan, kata Allah, dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan kami memberikan kepada mereka sebagian dari azab. Sebagian dari azab, kata Allah. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka bisa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka bisa menyesali dari apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat tadi. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada engkau dari ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah ujian dan cobaan dan bencana demi bencana, Allah datangkan kepada kita bukan justru kita kembali kepada Allah, bukan justru kita bertobat kepada Allah. Bahkan ada sebagian daerah ketika terjadi bencana justru ya mereka berbuat ritual-ritual kesyirikan. Ini gunung meletus ya karena Mas Petruknya mengamuk. Ya, jadi butuh untuk diberikan sesajen kepadanya. Disembelihlah sapi, disembelihlah kambing, kemudian kepalanya ditanam sebagai bentuk seserahan. Subhanallah. Ini kondisi manusia hari ini. Yang seharusnya mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi justru mereka mencari solusi yang solusi itu semakin membuat Allah murka dan Allah marah. Oleh karena itu para hadirin, ketika kita melihat fenomena yang begitu menyedihkan, fenomena yang begitu menyakitkan, sehingga seseorang hendaknya dia merasa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat dikenalkan sunnah, nikmat dikenalkan semangat dalam menuntut ilmu, nikmat dikenalkan kepada tauhid, sehingga kita terhindar dari kondisi dan keadaan kebanyakan manusia hari ini. Kalau dari sebelah kanannya, ya mereka beragama, tapi agama mereka dibungkus dengan kebid'ahan, dibungkus dengan kesyirikan. Ada yang di sebelah satunya, sebelah kirinya, dia nggak peduli sama agama, nggak ada keinginan untuk beribadah, nggak ada keinginan untuk melakukan ketaatan. Hidupnya antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Hidupnya antara satu diskotik dengan diskotik yang lainnya. Hidupnya antara satu pesta dengan pesta yang lainnya. Hidupnya antara satu botol khamar dengan khamar yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih antum semuanya untuk bisa duduk di masjid,
mendengar kajian, mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Maka ini ya adalah nikmat yang wajib harus kita jaga. Ini nikmat yang besar. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang baik di negeri ini, semakin banyak orang yang soleh di negeri ini, maka semakin berkah. Alhamdulillah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke negeri ini. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, jadi keutuhan negara Indonesia ini bukan hanya kuatnya TNI-nya, bukan hanya kuat polisinya, bukan hanya kuat perekonomiannya, tetapi akan ada keberkahan di negeri ini ketika penduduk negeri ini mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai orang-orang yang punya jasa untuk negeri ini. Apa jasanya? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga negeri ini? Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, kita bersemangat untuk menyebarkan ilmu, bersemangat untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu, ya, supaya semakin banyak orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Dan Allah menjamin Allah tidak akan mendatangkan bencana, tidak mendatangkan azab ketika penduduk negeri tersebut mereka beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata ketika terjadi gempa di kota Madinah, beliau berkata, aku tidak akan mau tinggal dengan kalian kalau seandainya kalian masih bermaksiat di sini. Karena tidaklah Allah mendatangkan bencana untuk kita dikarenakan apa? Musibah dan maksiat. Oleh karena itu, di musim-musim yang seperti ini, ya kita harus lebih banyak menghindar dari tempat-tempat maksiat. Kita harus menjauh. Karena ketika musibah itu datang, Allah tidak dilihat musibah itu apakah dia orang yang baik ataukah orang yang tidak baik. Perbanyak istighfar, ayyuhal hadirun, perbanyak istighfar. Ya, bulan Desember itu bukan bulan kualat, tapi bulan ini adalah bulan orang yang sudah punya rencana, ya, yang rencana isinya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan konser musik di mana-mana, perzinaan terbuka di mana-mana, khumur dibuka di mana-mana. Ya, kita harus banyak istighfar, perbanyak istighfar. Kita jangan lalai. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah murka, ya tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa melawan kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Ya, ketika mereka sibuk dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, kita sibukkan dengan majelis ilmu. Kita sibukkan dengan majelis zikir. Mudah-mudahan itu semuanya akan terangkat dari kita, dari ujian dan dari musibah yang bisa datang kepada kita kapan saja bisa terjadi. Dan kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan ya beban ujian dan cobaan yang kita hadapi, yaitu dengan membaca sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengokohkan hatimu. Tidak ada satupun ujian dan cobaan yang kita hadapi hari ini kecuali ujian dan cobaan itu telah Allah berikan kepada nabi yang terdahulu. Dan bagaimana sikap mereka? Ternyata kita mendapatkan sikap mereka ketika mendapatkan ujian seperti yang telah kita singgung tadi. Mereka tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Mereka tidak pernah berprasangka jelek kepada Allah. Mereka selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam dengan ya kehilangan anak yang sangat beliau cintai, yaitu Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai mata Nabi Yakub putih semuanya karena menangis memikirkan putra kesayangannya.
Ujian pertama belum selesai. Tiba-tiba adiknya Yusuf alaihissalam juga hilang pada waktu itu. Karena ya dalam kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu menjadi raja dan beliau tahu adalah itu saudara-saudaranya, sementara saudara-saudaranya sudah tidak mengenal lagi Nabi Yusuf. Nah kemudian adiknya Nabi Yusuf itulah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka pulang bertemu dengan bapak mereka. Ya, apa nasihat bapaknya? Bapaknya mengatakan, wahai anak-anakku, carilah ya Yusuf dan saudaranya, dan jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama beliau diuji? Diuji bertahun-tahun. Diuji bukan sehari dua hari. Seseorang ketika dia diuji dengan sesuatu yang paling dicintai, itu akan lebih berat daripada ujian dari sesuatu yang memang bukan sesuatu yang dicintai, betul nggak? Ya, seseorang diuji tokonya bangkrut, itu mungkin lebih ringan dibandingkan ujian kepada anak yang dia punya. Itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dari ujian anak yang beliau miliki, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar yang Allah berikan kepada engkau ya Ibrahim. Tapi pelajaran yang bisa kita petik begitu luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam, beliau berkata, Yohanaku carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga motivasi-motivasi seperti ini penting dalam hidup kita. Karena seperti kita sebutkan di awal, kita akan punya ujian, kita akan punya cobaan. Kita nggak akan bisa lari dari ujian tadi. Kalau kita kena ujian kemudian kita bunuh diri, apakah selesai masalah? Nggak selesai masalah. Kita berpindah dari masalah yang besar kepada yang lebih besar. Maka di sini kita harus membentengi diri kita. Baca sejarah kehidupan para nabi, baca sejarah kehidupan Rasul, baca sejarah kehidupan para ulama. Di situ kita akan menyadari bahwasanya ujian yang menimpa kita adalah ujian yang sangat kecil. Ya kecil sekali ujian yang menimpa diri kita dibandingkan dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ya tapi kalau seandainya para hadirin dan hadirat ketika Allah menguji kita, mencoba kita, yang kita lihat orang di sekitaran kita yang sehat, yang punya ini, yang punya itu, memang berat buat kita. Ya tetapi kalau seandainya kita menghibur diri kita membaca sejarah kehidupan para nabi, membaca sejarah kehidupan para rasul, yang hidup mereka di antara ujian dengan ujian. Hidup mereka antara cobaan dengan cobaan. Ujiannya bukan sekali. Berkali-kali mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak mengubah prinsip mereka sebagai hamba Allah Rabbul Alamin. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal-hal yang akan memudahkan dan meringankan besarnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita harus menyadari hidupnya kita di dunia ini adalah sementara. Kita harus menyadari setiap nikmat yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Allah. Semua titipan. Ya, rumah yang kita punya hari ini titipan dari Allah, bukan punya kita. Titipan. Mobil yang kita punya hari juga titipan. Istri yang kita punya hari ini titipan. Anak yang kita punya hari ini titipan. Kesehatan yang kita punya hari ini titipan. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang namanya titipan suatu saat itu akan diambil. Nah ketika kita menyadari ini bukan punya saya, ini titipan yang Allah titipkan kepada saya, ketika Allah mengambil akan membuat diri kita tenang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Tidak ada satu benang pun yang ada di badan kita pada waktu itu. Nggak ada satu benang pun. Kita tidak bisa berucap, kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa berlari, kita nggak bisa mengambil. Kemudian Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki. Allah lah yang memberikan kepada kita pakaian. Allah lah yang memberikan kekuatan kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa melihat. Bisa mengambil. Ya, ini harus kita sadari. Ya, jangan kita pikir ini milik kita. Karena suatu saat istri yang paling kita cintai, bukan suatu saat.
Bisa saja hari ini kita lagi mesra-mesranya dengan istri kita, Allah mengambil dia. Allah wafatkan dia. Begitu juga anak yang kita miliki sedang lucu-lucunya. Atau cucu yang kita miliki sedang lucu-lucunya. Sedang bahagianya, kita senangnya, kita berkumpul dengan dia. Di detik itu bisa saja Allah mengambil dia. Begitu juga bisnis yang kita punya, hal yang sudah kita jaga bertahun-tahun. Ini lagi naik-naiknya, lagi maju-majunya. Kemudian di situ bisa saja Allah akan mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titip kepada kita. Ini harus kita tanamkan. Jadi jangan merasa itu punya kita. Karena kalau merasa itu punya kita, akan sulit untuk kita terima dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari kita. Bisa difahami teman-teman semuanya? Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mata ibnu li Abi Talhah min Sulaim. Abu Talhah pada waktu itu beliau punya anak dari istri beliau Sulaim, dan kemudian anaknya itu meninggal. Faqala li ahliha, kemudian dia berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Abu Talhah bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Jangan kau ceritakan kepada Abu Talhah kematian anaknya sampai aku menceritakan kepadanya. Qala faja'a faqaribun ilaihi 'asha. Kemudian pulanglah Abu Talhah di malam hari. Kemudian disediakan makan malam. Fa'akala wa syariba, dia makan dan dia minum. Qala thumma tasanna'tu lahu asan ma kana tusanna'u qabla dhalik. Kemudian aku membuat kepadanya makanan yang lebih enak daripada makanan-makanan sebelumnya. Falamma ra'at an qad syabi'a wa asaba minha, qala ya Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ma araitahum ahlal bait fatalabu 'ariyatahum. Kemudian setelah perutnya kenyang, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha melayani Abu Talhah di tempat tidur. Ya, jadi perutnya sudah kenyang, kemaluannya juga sudah terpenuhi syahwatnya. Sudah selesai semuanya. Ummu Sulaim berkata, "Ya Abu Talhah, bagaimana menurut engkau kalau seandainya ada satu kaum yang meminjamkan barang kepada kita, yang kemudian dia mengambil barang tersebut, apakah engkau akan rela dan ridho?" Kemudian berkata, "Iya tentunya. Saya akan terima. Yang namanya kita titipan. Kita dipinjamin. Ketika dia mengambil, ya kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, kamu sudah titip kepada saya." Kemudian kata Ummu Sulaim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitip kepada kita seorang anak. Dan hari ini anak itu kembali diambil oleh Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Ya, ini akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ya, kita harus menyadari semua itu titipan Allah. Dan dibalik Allah mengambil titipan, ya, ada hikmah yang sangat besar. Diceritakanlah kepada Nabi SAW dari kejadian yang dialami oleh Ummu Sulaim dan Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barakallahu lakuma fi abirit liyaltikuma lailatukuma. Allah memberkahi kepada kalian dari malam kalian berdua tersebut. Dari anak satu meninggal, kemudian setelahnya Allah memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Allah memiliki hikmah yang sangat besar ketika menguji hamba-hambanya. Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang Allah ambil dari kita. Selama seorang hamba itu ikhlas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titip kepadanya ketika Allah mengambilnya. Kita sedang sehat-sehatnya, kemudian kita sakit. Diperiksa ke dokter, ternyata kita punya penyakit kanker yang sudah stadium 3. Bagaimana cara menghibur diri kita? Cara menghibur seperti yang saya sebutkan tadi. Kesehatan itulah titipan yang Allah titip kepada kita. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sudah 50 tahun kita menikmati hidup ini dengan kesehatan. Kemudian ketika umur kita sudah menjelang 60 tahun, Allah memberikan sakit kepada kita. Allah memberikan sakit. Ya, 50 tahun lebih kita sudah menikmati kesehatan. Kemudian Allah memberikan sakit kepada kita sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Kemudian kita melupakan apa yang telah Allah berikan kepada kita 50 tahun lamanya. Dan di balik itu, mungkin ada peringatan dari Allah. Kamu sudah tua, ya sudah cukup.
apa yang kamu kejar dari dunia ini? Kamu sudah bisa beristirahat untuk lebih fokus dengan urusan akhiratmu. Mungkin kalau kita nggak sakit, kita masih sibuk dengan urusan kita. Kita masih sibuk dengan kegiatan kita. Ya mungkin hal-hal yang ibadah wajib saja, sambil-sambilan kita lakukannya. Tapi ketika Allah memberikan sakit, ada hikmah yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian terakhir, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita dan memberikan cobaan, kita harus sering lihat ke bawah. Kita harus sering lihat ke bawah. Kondisi hidup kita hari ini, walaupun mungkin ya dari sisi omset ya banyak berkurang dari bisnis kita. Dari sisi fisik mungkin kita juga sudah mulai melemah. Atau beraneka ragam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketahuilah, di sana ada ribuan orang, atau mungkin ratusan ribu orang, atau mungkin jutaan orang yang mereka rindu hidupnya seperti kita. Ada jutaan orang yang dia rindu hidup seperti kita. Orang yang tidur di rumah sakit, dalam keadaan dia nggak bisa bergerak, dalam keadaan dia tertidur, dalam keadaan dia sudah lumpuh. Dia berharap, saya siap walaupun punya penghasilan sehari 30.000 nggak ada masalah. Yang penting saya masih bisa beraktivitas. Yang penting saya masih bisa berjalan. Yang penting saya masih bisa ke masjid. Yang penting saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan dengan kaki. Dia rindu hidup seperti hidup kita walaupun punya penghasilan sehari puluhan ribu yang cukup makan satu hari. Dirindukan hidup kita oleh ribuan manusia yang tertidur di rumah sakit. Dan juga di sana mungkin ada jutaan muslimin hidup dalam keadaan perang. Hidup dalam keadaan ketakutan. Hidup dalam keadaan apakah mereka masih bisa melihat matahari besok ataukah tidak. Mereka rindu hidupnya seperti kita. Walaupun mungkin hidup seperti yang kita sebutkan tadi. Ini juga akan memberikan motivasi untuk kita dan memberikan dorongan dan kekuatan untuk kita semuanya untuk bisa bersabar dari ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan ya dari materi yang kita sampaikan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Ya, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Afwan izin bertanya Ustaz, mengapa pada saat terjadi bencana seperti gempa, banjir, gunung meletus dan lain-lain, oleh karena banyak maksiat-maksiat menyebabkan murka Allah yang terkena adalah kaum-kaum yang lemah terlebih dahulu. Bukan mereka pemimpin yang bertanggung jawab atas terjadinya kesyirikan, kezaliman di masyarakat yang dipimpinnya. Jazakallahu khairan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah menyebutkan sebagian ayat-ayat Quran dan juga kita sudah menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW akan kondisi dan keadaan manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebab murkanya Allah Rabbul Alamin. Maka dalam kondisi seperti ini, ya seseorang dia mengintrospeksi dirinya. Dia tidak hanya menyalahkan pemimpin karena kalau dibilang pemimpin melegalkan A, melegalkan B, ya hidup masyarakat juga demikian. Ya, mereka juga dengan ribanya, mereka juga dengan dosanya, mereka juga dengan maksiatnya. Maka dalam kondisi seperti ini setiap orang dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian dan cobaan yang Allah berikan, dia tidak mencari kambing hitam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah,
dalam keadaan iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah yang ada dalam surga tadi. Dan juga dorongan dari istri beliau Hawa alaihissalam. Dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, justru beliau berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci dirimu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Introspeksi diri. Ketika diuji oleh Allah, beliau mengintrospeksi diri. Nah tentunya kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kita punya sebab yang dengan sebab itu Allah mendatangkan bencana kepada kita. Maka bersama dengan itu, setiap kita harus bertobat kepada Allah. Setiap kita harus kembali kepada Allah. Karena tidak ada satupun di antara kita manusia pasti pernah berbuat dosa dan pasti pernah berbuat maksiat. Jelas di sini. Dan juga tentunya ya pemerintah ketika mereka berbuat kezaliman, pemerintah ketika mereka tidak bersikap adil, tentunya itu juga efek. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah. Tetapi untuk disalahkan ini semua karena pemerintahnya, maka ini adalah sebuah kekeliruan karena tidak ada satupun di antara kita kecuali kita juga berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jelas ya? Baik. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, saat masa COVID oksigen sangat dibutuhkan dan mahal harganya. Pada setiap harinya kita menikmati oksigen dari Allah. Apakah kalau kita tidak mengucapkan Alhamdulillah atas setiap tarikan nafas, kita itu berarti mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Nah, ya kalau kita pergi ke dokter dan kemudian kita butuh oksigen, itu mungkin hitungan jam itu hitungannya itu sudah luar biasa. Biaya yang harus dikeluarkan dari oksigen yang kita hirup. Mungkin setiap hari kalau seandainya oksigen itu harus kita beli, mungkin setiap hari kita harus mengeluarkan uang puluhan juta atau mungkin ratusan juta setiap harinya. Tapi alhamdulillah oksigen itu diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beli adalah sesuatu yang sifatnya itu murah. Nasi, ikan kan masih murah kan? Tapi coba seandainya oksigen yang harus kita beli. Bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, setiap anggota tubuh manusia itu ada sedekah yang harus dia sedekahkan. Jadi nggak mesti, Alhamdulillah, nggak mesti. Dengan kita menjalankan ketaatan, ya kita sholat 5 waktu, ya kita membaca Al-Quran, kita menjaga tangan kita tidak mengambil yang bukan hak kita menjaga mata kita tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah, kita menjaga telinga kita tidak mendengar apa yang diharamkan oleh Allah, kita menjaga lisan kita untuk tidak berbuat apa yang dimurkai oleh Allah, dan kita jadikan anggota tubuh kita untuk dekat dengan Allah, itu bagian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan setiap nafas kita selalu menyebutkan alhamdulillah. Karena setiap detik kita bernafas, nggak mungkin nggak kita bernafas. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sholat sampai kakinya bengkak, beliau ya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu, ya Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Dalam keadaan engkau telah dijamin masuk surga. Nabi SAW berkata, tidak bolehkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bagaimana bentuk syukurnya? Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu bisa memahami ya firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan kita jadikan nikmat itu hanya sebatas berapa gaji yang kita punya. Ya, berapa uang yang kita dapatkan tiap bulan. Itu adalah segelintir dari hal yang paling kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita, gaji. Ya, saya ingin coba Bapak dan Ibu-ibu yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Yang mana matanya sudah sulit melihat kan? Betul nggak? Di atas 60 tahun masih sulit melihat sudah. Ada yang mau beli mata kita 2 miliar. Ada yang mau jual? Matanya sudah kabur, sudah pakai kacamata 2 miliar mau dibeli, mau? Nggak ada yang mau jual. 2 miliar. Atau mungkin kalau 10 miliar masih mikir ya.
Hah? Kita punya jantung. Siapa memberikan jantung kepada kita? Allah. Ya, kalau seandainya ada orang menawarkan jantung kita $1 triliun, mau kita jual? Nggak mau kita jual. Ya, makanya saya sebutkan tadi gaji bulanan kita itu adalah secuil dari besarnya nikmat yang Allah berikan daripada anggota tubuh kita ini. Nggak bisa dihitung dengan uang. Ya, ada orang yang nggak bisa tidur, itu stresnya minta ampun, cari obat ke sana kemari, nggak bisa tidur. Ya, dia lebih mau tinggal di rumah gubuk, di atas tikar, tapi dia bisa tidur nyenyak daripada dia tidur dalam rumah, dalam istananya dia nggak bisa tidur. Ini kita cerita tidur saja. Ada orang yang subhanallah nggak bisa buang air besar. Minum obat mungkin harus berobat ke Amerika sana supaya bisa buang air besar. Alhamdulillah. Air besar lancar kita buang, tidur juga nyenyak. Apalagi nikmat, apalagi mau kita dustakan. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tetapi kadang manusia buta untuk melihat nikmat tersebut. Manusia sibuk untuk memikirkan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sementara dia lupa begitu besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jelas para hadirin? Baik. Kemudian selanjutnya, bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian yang menimpa kita sebagai tanda kasih sayang Allah, bukan sebagai adab kepada kita? Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada ucapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya disebutkan al-ibtila ala nau'ain. Ujian itu dibagi menjadi dua. Ada ujian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Dan ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan uqubah, hukuman dan peringatan kepada orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah agar mereka bisa kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Pertama. Tapi adapun ujian yang Allah berikan kepada kita pertama atau kedua? Kedua. Masya Allah, pintar ibu. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, alamatul ibtila ala wajil uqubah wal muqabalah. Ya, tanda ujian dan cobaan itu menjadi nikmat buat dia ataukah menjadi azab untuk dia, tergantung bagaimana cara dia menghadapi ujian tadi. Kalau seandainya ketika dia diuji oleh Allah ada musabri inda wujudil bala wal jaza' wa syakwa ilal khalq, ketika dia tidak bersabar, ya, ketika dia tidak bersabar dari ujian yang Allah berikan dan kemudian dia mengadu kepada manusia, ya, dia mengadu ketetapan zat yang maha sempurna, dia mengadu dari zat yang maha rahim kepada makhluk yang lemah. Paham nggak maksudnya? Dia diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Kemana dia mengadu? Kepada manusia. Saya diberikan begini, saya begini, saya begini, saya begini. Subhanallah, sehatkah kita? Berakalkah kita? Kita diuji oleh zat yang maha sempurna, kita ceritanya, mengadu, mengeluhnya kepada siapa? Kepada makhluk yang lemah. Kata para ulama, ya, ketika kita mengadu dan mengeluh hidup kita kepada manusia, kalau dia adalah teman kita, dia akan iba sayang sama kita. Membuat dia repot. Nggak bisa solusi apapun yang diberikan mungkin kepada kita. Tapi kalau seandainya musuh kita yang tahu, dia akan berbahagia, dia akan pesta pora. Karena sedang mendengar kita mendapatkan ujian. Maka orang yang beriman, ujian yang Allah berikan kepadanya, dia mengadunya kepada Allah Rabbul Alamin. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu rasa sedihku dan piluku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at. Adapun tanda ujian itu adalah sebagai bentuk pengampunan dosa, sebagai bentuk pensucian dari dosa-dosa yang dilakukan, adanya sabar. Dan dia tidak mengeluh, ya, dan dia tidak kecewa,
tetapi dia kembalikan itu semua kepada Allah, dan dia meridhoi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan kemudian dia tenang hatinya dan tenang jiwanya dari ujian dan cobaan yang Allah berikan. Itu efeknya. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, apakah itu kebaikan untuk kita ataukah kejelekan bagi kita? Bagaimana cara kita menghadapi ujian tadi? Kalau dengan ujian itu kita semakin dekat dengan Allah, maka itu kebaikan buat kita. Tapi kalau seandainya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka menjauhnya kita dari Allah itu bencananya lebih besar daripada ujian tadi. Maka di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering saya sampaikan, duduknya kita di majelis ilmu bukan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tetapi duduknya kita di majelis ilmu bersemangat menuntut ilmu adalah untuk mengokohkan hati dan jiwa kita. Yang terkadang ujian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Maka kita butuh hati yang kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya hati kita tidak siap, hati kita lemah, hati kita lalai, hati kita tidak kita berikan nutrisi, ketika Allah menguji dan mencoba kita, maka kita khawatir kita nggak sanggup menahannya, dan kita menganggap Allah nggak adil sama kita. Dan ini cukup berbahaya buat keyakinan seseorang dan akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Jika ada yang tertimpa musibah atau sakit, sopankah kalau kita menasihati banyak istighfar? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kita butuh melihat momen yang pas. Baik, kita perlu melihat momen yang pas. Ini sekarang dia sedang kena musibah, bencana alam. Yang dia butuhkan sekarang apa? Dia butuh makan sekarang. Ya, dia butuh perlengkapan hidupnya. Jadi ini dulu yang kita kedepankan. Ketika kita sudah membantu dia ya dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, insya Allah nanti ketika kita menasihati dia itu akan lebih mudah masuk. Ya, jadi sesuatu yang baik ketika tidak disampaikan pada momen dan waktu yang baik, terkadang itu tidak menjadi hal yang baik. Jadi kita butuh melihat momennya. Ya, dia sedang sakit. Ya, ini mungkin karena banyak dosa kamu. Ya, nanti itu disampaikannya. Ya, kita kasih semangat dulu buat dia, kasih motivasi dulu buat dia. Di sana disebutkan oleh para ulama, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani rahimakumullah, seseorang ketika dia sehat, ya, ketika dia nggak punya ujian, maka sering-sering diingat akan azabnya Allah. Itu. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan punya musibah, sakit atau yang semisalnya, kita lebih mengingatkan kepadanya besarnya kasih sayang Allah agar dia tidak berputus asa. Demikian kata para ulama. Ya, jangan semenjak dia lagi sakit atau dia lagi ini, hati-hati akhi, azab Allah itu sangat pedih, nanti bisa neraka dan lain sebagainya. Itu membuat dia semakin apa? Semakin berputus asa, down dianya. Dan itu disebut oleh para ulama. Ya, begitu juga ketika dia sedang sehat, ya sering diingatkan azabnya Allah. Ingat, kesehatan ini terkadang bisa jadi bumerang buat kita. Ingat, nikmat yang Allah berikan terkadang melalaikan kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Ya, supaya ada rasa takut kepadanya tertanam pada hatinya dari apa yang sedang dialami dari kehidupannya tadi. Bisa difahami ya? Tapi ini penting, menyampaikan ilmu itu bukan hanya sekedar ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi menyampaikan ilmu itu harus pada momen yang tepat untuk kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dia sakit, kita sebutkan hadis-hadis Nabi tentang pahala orang yang sakit, bersabar dengan sakitnya, itu akan lebih utama daripada kita katakan dosa kamu nih, makanya kamu begini. Ya, ini namanya bukan memuji orang sakit. Ini ingin membuli orang sakit ini namanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika Assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah kita mengharapkan pahala ketika kita tertimpa musibah atau penyakit? Syukur, tidak ada masalah. Ya, seseorang berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya,
Itu hal yang tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, jagalah dirimu dari nerakanya Allah walaupun dengan sebutir kurma. Maksudnya dengan kita memberikan kurma, bersedekah, itu bisa membentengi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak kita berharap? Tidak ada masalah. Seseorang berharap sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya, itulah bagian daripada ketauhidan. Ya, itu bagian dari keimanan, itu bagian dari ketakwaan. Taib. Kemudian ya seperti ada seorang wanita pada waktu itu dia sakit dan Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya, pilihan dia didoakan untuk sembuh atau pilihan dia bersabar dengan penyakitnya, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan ternyata perempuan ini ingin bersabar dengan penyakitnya dan dia ingin mendapatkan apa? Surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga di antara dalil menguatkan apa yang kita sebutkan tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika kita sedang diuji, kadang kita lupa dan kufur. Bagaimana cara menyikapinya? Baik. Dari hal yang kita sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah hal yang membantu kita ya ketika kita mendapatkan ujian. Yang pertama adalah untuk kita lebih mengenal Zat yang memberikan ujian kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang maha rahmat. Dialah yang memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Maka disinilah kita butuh untuk terus menggali, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, untuk kita lebih mengenal Tuhan yang kita sembah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah dibandingkan kalian semuanya. Sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ibadahnya Nabi yang paling bagus, sabarnya Nabi yang paling hebat. Ya, dari segala hal Nabi menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Diuji oleh Allah, beliau bersabar. Dicoba oleh Allah, terkadang beliau bersyukur. Apa intinya? Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, sehingga aku orang yang paling bertakwa. Ya, jadi ini yang harus kita bentengi, ini yang harus kita gali terus, ini yang harus kita pelajari agar tertanam rasa cinta kita kepada Allah. Ketika telah tertanam rasa cinta seseorang kepada Allah, ketika Allah menguji dia, tidak hanya dia bersabar, tapi dia akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia merasakan Allah mencintai dirinya. Karena tidaklah seseorang dicintai oleh Allah kecuali Allah akan segerakan ya hukuman bagi dia di dunia agar meringankan urusan dia di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang dia diuji dan dicoba di dunia ini, dan kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut. Kemudian dia melihat bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, dan aku siap dengan diuji walaupun dicabik-cabik dagingku sampai tembus ke tulangku, aku siap ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Itu yang diharapkan. Setelah dia melihat bagaimana besarnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dengan ujian tadi bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dengan ujian tadi terkadang bisa mengingatkan kita apa yang tadinya kita lupa. Saya ingat sekali gurunya guru kami Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau berangkat ke Arab Saudi. Biasanya orang Yaman itu kalau ke Arab Saudi merantau ya, dan Syekh tidak ada niat sama sekali untuk belajar. Subhanallah. Tiba suatu hari Syekh sakit beliau. Nah kemudian ketika beliau sakit, diberikanlah buku, yang satu kitab Fathul Majid, yang satu kitab Sahih Bukhari. Tapi kemudian beliau baca, dan ternyata beliau mendapatkan di buku tersebut berbeda dengan apa yang ada di kampungnya. Karena Syekh itu berasal dari Saudah itu tempatnya Syiah. Jadi Syekh belajar pun di Masjid Syiah ketika beliau masih mudanya. Sebelum beliau berangkat ke Arab Saudi. Ketika beliau belajar kitab Fathul Majid, ini semuanya bertentangan dengan apa yang ada di kampung beliau. Akhirnya beliau mulai saat itu ya masuk ke Jamiah Islamiyah Madinah. Belajar di Madinah. Ya, beliau tamatkan 2 fakultas pada waktu itu. Belajar dengan Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah. Kemudian beliau pulang ke negeri beliau di negeri Yaman.
ya, di tengah gurun gunung batu. Ya kalau musim dinginnya kadang-kadang airnya, esnya itu, genangan air itu bisa jadi es. Gak ada orang gila mau ke situ coba. Tapi subhanallah, ya, dengan ilmu berduyun-duyun orang ke sana di seluruh dunia. Dari Amerika, dari Prancis, dari Indonesia, dari Aljazair, dari Maroko, hampir seluruh dunia ada di situ. Dan subhanallah, ya, murid Syekh Mukbir rahimahullah itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana murid beliau. Ya itu subhanallah dimulai dengan apa? Dengan sakit tadi. Taib. Ini ingin saya sampaikan. Setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ada hikmah yang sangat besar di balik itu semuanya, selama seseorang itu mau bersabar. Karena kalau seandainya kita tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, akan hilang pahala dari kita. Dan yang kedua apa? Apakah dengan kita tidak bersabar akan membuat musibah itu akan kembali? Misal kita meninggal istri, dengan kita nggak sabar, apakah istri kita hidup lagi? Nggak hidup lagi. Ya toko kita terbakar, apakah dengan kita nggak sabar toko kita jadi hidup kembali, jadi utuh kembali? Nggak juga. Yang ada membuat kita stres, pahalanya hilang, dan kemudian kita mendapatkan dosa. Tapi dengan kita bersabar akan membuat diri kita tenang, akan mendapatkan pahala, yang pahala itu akan disimpan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yang mana kita tidak akan bisa beramal lagi, yang mana harta kita tidak bermanfaat, maka kesabaran dari ujian tadilah yang akan mendapatkan ya hal yang menenangkan hati kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Seperti ini sudah habis soalnya. Ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya tutup kajian di siang hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون